Banyak pengamat dan aktivis menyebut rezim Presiden Joko Widodo alias Jokowi adalah rezim zalim karena rezim ini bukan hanya tak mau mendengar aspirasi rakyat, tetapi juga tak segan-segan menangkap dan memenjarakan orang-orang yang dianggap berbahaya bagi kelangsungan kekuasaannya. Orang-orang yang menjadi korban itu tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 pada Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024 berkumpul di sebuah restoran di Jakarta dan mendeklarasikan pendirian Persaudaraan Tapol dan Napol 2014 hingga 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sesungguhnya acara membuat Persaudaraan Tapol Napol ini awalnya saya gagas dengan Profesor Egy Sujana. Cuma Egy sama saya lama-lama karena makin tua nggak jelas. Egy ini kira-kira 10 tahun atau 7 tahun di atas saya. Jadi kita pikir-pikir ada buat yang spesialis, tapi ternyata orang tua itu cuma lepas di pikiran. Nah, ketika ini saya diskusi sama Mas Eko, ada muncul anak muda namanya Jainuddin Arsal tadi, aku langsung jadi kenyataan kita bisa kumpul. Jadi kita yang tua-tua memang harus sadar bahwa nanti teman-teman ini yang muda-muda ini banyak yang muda-muda juga di penjara, ya seperti Rijal lebih muda dari kita dan lain-lain ya. Ada Doradong dulu sama saya lama di ini, nggak ada yang tahu kan Doradong karena dia mainnya di digital di ini di apa di IT ya. Itu banyak yang gitu, kita kasih mereka yang ke depan melakukan aksi-aksi daripada pikiran-pikiran kita. Terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir di sini, terutama Mas Roy Suryo yang saya anggap cukup hebat juga dalam membuat dirinya di penjara. Ya, maksud saya artinya sampai segitunya Jokowi ketakutan dibuat di Borobudur itu wajah Jokowi itu. Kayaknya ada teman saya Ruslan Buton ya di sini, Pak Bu Ratna, Sarumpayat dan lain-lain, Jamron, nama Rizal, Eko. Ada yang lain yang nggak terkenal mungkin seperti Elda dan lain-lain di sana, Hida ya. Itu kita banyak yang nggak terkenal. Bunda Mary terkenal juga di Lampung, jauh-jauh dari Lampung kemari. Ya di belakang juga ada Akbar Hussein dan teman-teman dari Bitung, Egy, Nunduk Egy harusnya depan juga kayak gini. Coba cari kursi dong satu buat Egy, kalau nggak muarat juga. Nah, tujuan daripada kita ngumpul di dalam Persaudaraan Tapol Napol pertama adalah kita ini sebagai simbol daripada kebiadaban rezim Jokowi. Kausalitas. Karena apa? Karena Jokowi ini banditnya Jokowi, ya, yang dipenjara di zaman Soeharto, saya Jumhur dan teman-teman lain, Munarman sebagai direktur LBH, itu menjadikan jalan buat dia dalam demokrasi itu, Jokowi bisa jadi presiden. Kalau nggak ada itu semua hierarkinya Soeharto sampai sekarang, ya Mas Eko di Gerakan Marhen, kita membuka jalan, kita tumbangkan Soeharto, muncul demokrasi, Jokowi jadi presiden. Ketika dia presiden, dia tangkapin kita semua. Gila dong. Harusnya dia itu menjaga demokrasi itu supaya apa? Supaya bangsa ini bisa maju. Ya, jadi kita ini simbol. Pertama, kita ini simbol daripada korban kebiadaban dan kegilaan Jokowi, supaya kita ini bisa mengingatkan siapapun rejim-rejim berikutnya, itu jangan ikut-ikutan gila. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita inginkan daripada silaturahmi agar melanjutkan perjuangan. Walaupun misalkan katakanlah yang bergerak nanti generasinya Jainuddin, tapi kita tetap mungkin harus memberikan inspirasi ya tentang perjuangan itu. Ya, sekarang ini Indonesia betul-betul dihadapi situasi di mana rakyat kita itu dikasih 50.000 sampai 500.000, disuruh politik dinasti, disuruh apapun mau. Coba imajinasi, ya misalkan gerakan intelijen asing, ya CIA, Mossad, apa segala datang ke Indonesia, melakukan proxy war, kan dia udah gampang hitungnya. Rakyat Indonesia dikalikan aja 100.000. Apapun dia bisa kuasai di Indonesia ini. Ya, dengan proxy ya, misalnya korporasi Freeport, korporasi apa, mereka gampang kuasai kita. Karena rakyat kita berada pada titik yang paling lemah, paling gampang dibeli, harganya itu gampang dibeli. Nah, oleh karenanya kita di sini
dengan kita ini sebagai simbol kekuatan perubahan, kekuatan pikiran, kekuatan cita-cita bangsa ini kita lanjutkan, nah kita harus mengingatkan terus. Jadi Prabowo Subianto, temannya Pak Danjen Kopassus itu, jadi sama-sama Danjen Kopassus dengan Pak Narko, Prabowo ini kita harus ingatkan ke depan. Ya Jokowi 2 bulan lagi ya tentu kita akan minta supaya dipenjara kan, kita buat ini apa namanya, kita teman-teman ahli hukum yang disusun oleh beliau ini nanti Egy Sujana apa segala, pasti ada kesalahannya banyak ya, kesalahan demokrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran korupsi, apa itu pasti dia ada, dan kita akan tuntut dia untuk dia masuk penjara. Ya kan? Itu misalkan untuk Jokowi, tapi untuk Prabowo saya mengajak teman-teman itu melihat langkah dia. Ya, karena kita nggak mungkin misalkan tiba-tiba sekarang juga Prabowo kita benci ya dengan alasan seperti Refri Harun ya, saya ngomong ini karena Refri Harun di channel juga suka ngomong gitu, sama Anda itu membabi buta udah mulai bikin Prabowo ya, saya bilang sama Refri Harun kemarin saya ceramah di BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta, bahasa pelantikan Refri Harun salah karena Prabowo itu belum jadi presiden, dia belum ada kebijakan. Kita belum dari korban, masa kita udah musuhin dia? Iya juga kita. Enggak bang, ini kan dia kompromi. Itu kan strategi yang mau kompromi Pak Jokowi. Kita kan nggak mau kompromi. Tapi menurut saya, kita ini, lembaga ini nanti, usul saya, akan menilai apabila dia sudah melakukan kesalahan dong. Ya, dia misalkan 100 hari Presiden Prabowo. Apakah Presiden Prabowo 100 hari itu memasukkan nggak? Satu, ya kan? Melakukan rehabilitasi politik terhadap semua kapol-kapol, dan mengeluarkan di penjara Gus Dur dan lain-lain yang masih ada di penjara. Nah kalau itu dilakukan Prabowo, dan mudah-mudahan ini sampai, karena saya menyampaikan itu kepada Profesor Dasko, maaf nanti jangan ada yang curiga ya, terbuka aja. Saya sudah ketemu Dasko atas fasilitasi teman SD-nya ini, Jumhur Hidayat. Saya bilang sama Dasko, Prof, saya ini di penjara, teman-teman di penjara. Tidak ada kesalahan kami. Dia bilang, bangsa Ganda kumpul aja, dia bilang, nanti itu direhabilitasi semua. Dia bilang. Kita berbeda-beda, kalau saya sih tidak ada hubungan personal. Saya sama Dasko, nanti saya minta sama beliau, teman-teman tim hukum, Munarman ahli hukum, bukan direktur LBH, ahli hukum. Egy Sujana, profesor hukum, temannya Dasko juga, Egy bukan saya, teman Dasko. Egy, masukkan ini kita. Apa namanya? Kepres minta supaya Kepres itu sudah masuk aja tuh Pak Alvin Tanjung. Masuk itu Kepresnya langsung minta rehabilitasi. Sudah nggak kita rehabilitasi semua? Iya. Ya, karena saya kemarin mau daftar di KPK. Ya, saya mau daftar di KPK kemarin pas pembukaan pendaftaran. Nggak bisa daftar saya. Karena karena di situ syarat pendaftaran tidak pernah dihukum penjara, nggak bisa gitu ya. Udah kalau dibuat, makanya saya berharap nanti kita direhabilitasi. Jadi perjuangan kita itu adalah yang ketiga perjuangan rehabilitasi, yang kedua menjaga sebagai avantgarde untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial di Republik Indonesia. Amin. Ya mudah-mudahan itu bisa kita sepakati. Tidak ada di sini agenda tersembunyi. Saya paling dari zaman mahasiswa tanya Jumhur nih sama-sama di zaman Orde Baru kami. Kita tidak punya agenda tersembunyi. Saya tidak bisa dibeli oleh kekuasaan Prabowo, tidak bisa dibeli oleh kekuasaan Jokowi dan lain-lain. Jadi kalau kita ini harus membangun namanya mutual trust. Kita tidak boleh terpecah belah. Semuanya kita bicarakan bersama-sama. Ya, jadi kita ini itu. Kalau kita mau lewat lagi ke agenda politik, ya, seperti tadi misalkan persekutuan politik dengan kelompok pemenang pemilu dan lain, menurut saya sih itu kita bicarakan nanti. Itu agendanya mesti disepakati. Tapi yang sekarang kita sepakati pada hari ini adalah rehabilitasi mantan tapol-tapol. Mudah-mudahan itu bisa disepakati. Amin. Terima kasih. Itulah inti daripada pembentukan persaudaraan tapol-tapol era Jokowi ini 2014-2019. Pada inisiator Pak Hatta Taliwang, Pak Munarman, Pak Eko Sanjoyo, Jumhur, kemudian Jainuddin Arsyad dan
Pitung, si Jawi Pitung, Edi Mulyadi, itu kita ada 8 orang yang sering merumuskan. Ya, tapi pastinya Egy Sujana yang duluan saya laporkan. Super inisiator. Ya. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamran, kebetulan korban Napol pada 212 bersama adik saya Rizal, dan saya berharap apa yang disampaikan tadi sama inisiator Bangsa Ganda, saya sangat setuju untuk merehabilitasi nama-nama Napol 2014-2024, mengingat kami ini ada korban-korban yang sangat luar biasa yang tidak kita duga semuanya, dan mungkin jejak digital ada semua. Insya Allah saya sangat setuju sekali untuk merehabilitasi, apalagi kakak saya Rahmawati Soekarno Putri, dan karena saya paham banget, karena waktu saya sebelum ditahan, saya bertemu terus dengan beliau almarhum pada saat di kampus beliau dan pergerakan kami di KPK dan lain-lain. Itu aja menurut saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamran, lu kan kalau nggak salah kasusnya makar ya? Iya, makar. Abang kasusnya itu gimana menurut Abang? Jadi undang-undang makar baru disahkan pada akhir bulan September, dan untuk menahan saya di tanggal 212 itu. Malamnya itu malam 212 saya diambil di satu tempat yang pada saat itu benar-benar saya tidak ada siapa-siapa, sendirian, dan alhamdulillah saya dibawa ke Makobrimob bertemu dengan adik saya Rizal, dan besok baru terjadi 212. Bang, emang kenapa sih sampai dituduh makar, Bang? Itu real atau rekayasa, Bang? Itu menurut saya mengada-ada, dan saya sama sekali tidak makar, nggak mungkin, karena dalam pasal makar itu adalah bersenjata, merencanakan strategi menghancurkan negara dan sebagainya. Sementara saya hanya ingin untuk keadilan terkait dengan kasus-kasus yang ada di DKI Jakarta, terkait dengan reklamasi dan arogansi Ahok dan sebagainya. Hanya itu saja, tidak ada niat sama sekali untuk berbuat makar. Jauh. Dan nggak ada juga alasan untuk makar. Nggak ada. Makasih, Bapak. Ya, sip, makasih. Penangkapan saya itu terjadi pada tanggal 21 bulan 2. Tanggal 2 bulan 12 ya. Desember itu namanya gerakan pertama aksi 212. Dan saya ditangkap sekitar jam 2 di areal Gambir di Waralaba 7-Eleven saat itu, dan langsung saya dibawa ke Makobrimob. Gitu. Alasannya apa katanya? Alasannya makar. Bang, Abang melakukan makar? Saya enggak. Tidak punya apa-apa, tidak punya senjata dan segala-galanya saat itu. Jadi alasan yang ada hanyalah kekuatan rakyat. Ya, jadi alasan mereka lebih makar, Bang, makar apa ya, Bang, waktu itu? Karena saya dianggap yang melakukan provokasi gerakan 212, karena 411 awalnya, 411 setelah itu 212. Itu dianggap bahwa peran saya ada di situ saat itu dengan kawan-kawan Kobar ya. Dulu orang mengenalnya dengan Kobar, Komando Barisan Rakyat. Gitu. Dan harapan Abang nih dengan terbentuknya persaudaraan Napol, ya, gimana Bang? Dan juga tadi kan katanya tujuan utamanya rehabilitasi dan membebaskan semua kawan. Loh, ini sangat luar biasa. Saya sangat mengagumi abang saya, Bangsa Ganda ya. Dia selalu punya ide-ide cemerlang, dan saya sangat setuju harus ada rehabilitasi untuk kawan-kawan yang ditahan tanpa alasan apapun juga. Dari tahun 2014 sampai 2024. Dan persaudaraan ini saya pikir cukup layak lah ya. Dimana semua kawan-kawan yang mantan Napol itu berkumpul, berdiskusi dan semuanya. Dan saya yakin bahwa persaudaraan Napol-Tapol ini akan memberikan pemikiran-pemikiran yang cemerlang terhadap rejim kekuasaan, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Ada yang ditambahkan, Bang? Saya rasa cukup. Harapan saya anak muda harus tetap berani menyuarakan hati nurani rakyat, menyuarakan keadilan untuk negeri ini. Terima kasih. Terima kasih, Bang.